Mutia, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin materi kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Sebelumnya, saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Hajar Setiaji, STP MP, dan kedua Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD, ketiga Bapak Ruli Andi Yaksa, SPD MPD, dan keempat Bapak Muhammad Ridho Lubis, MPD. Di sini ada beberapa poin materi. Yang pertama itu adalah pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi. Yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Nah, yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau bisa disebut dengan HKI. Yang ketujuh, rencana bisnis dan model bisnis. Yang pertama akan diuraikan yaitu mengenai pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menjalankan dan mendirikan bisnis atau usaha. Yang sederhananya bisa dibilang kewirausahaan merupakan tindakan untuk menjadi wirausahawan atau pemilik bisnis dengan segala risiko dan keuntungannya. Jadi, kewirausahaan memiliki hasil akhir sebuah usaha baru yang dibentuk oleh sang wirausaha. Sedangkan wirausaha adalah seseorang yang menyusun operasi dalam pembentukan atau pengadaan produk baru, mulai dari pembuatan hingga permodalan dan pemasaran. Wirausaha juga bisa diartikan secara sederhana sebagai seseorang yang menciptakan bisnis miliknya sendiri. Contoh wirausaha itu seperti usaha sembako, usaha rumahan, usaha fotokopi, usaha potong rambut, atau usaha menjahit, sablon, usaha-usaha yang lain-lainnya yang dimana berunsur dia yang mendirikan atau kita sebagai wirausaha itu yang mendirikan sendiri. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Usaha kecil menengah atau yang disingkat sebagai UKM adalah jenis bisnis yang berperan penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, UKM punya kontribusi besar dalam perekonomian. Jenis usaha ini dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar. Sedangkan usaha berbasis inovasi adalah usaha yang menciptakan dan mengembangkan produk atau layanan baru dengan menggunakan ide-ide baru atau cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti teknologi, desain produk, proses produksi, pemasaran, dan lain-lain. Usaha berbasis inovasi juga memiliki tantangan tersendiri. Proses inovasi seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, serta risiko yang tinggi. Selain itu, persaingan dalam industri inovasi juga bisa sangat ketat, sehingga membutuhkan strategi yang baik untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Baiklah, poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang membuat para pengusaha mencapai kesuksesan. Yang pertama yaitu kerja keras. Kerja keras adalah upaya maksimal yang diberikan dalam menjalankan bisnis. Tanpa kerja keras, sulit untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Jadi, kerja keras melibatkan upaya untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan menghadapi tantangan dengan tekad dan semangat yang tinggi. Yang kedua adalah pantang menyerah. Kriteria seorang pengusaha yang paling penting itu adalah pantang menyerah. Karena apa?
Karena jika seseorang mudah menyerah, maka usaha yang ingin dia bangun mungkin tidak bakal tercapai dengan tujuan yang sebenarnya. Ketiga yaitu keuletan seorang pengusaha. Yang keempat, tekad yang kuat. Dan yang kelima adalah latar belakang pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang kita tempuh sebagai pengusaha, maka semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Selanjutnya yaitu poin keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama, mengapa disiplin itu penting dimiliki oleh seseorang pengusaha atau wirausahawan? Karena disiplin merupakan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menjaga konsistensi dalam bisnis. Menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas-tugas yang diperlukan dalam bisnis. Disiplin membantu kita menjaga produktivitas, kualitas, dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Tanpa disiplin, sulit untuk menjaga tugas bisnis dan menjaga keberlanjutan bisnis. Nah, yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras sangat penting dalam seorang pengusaha, karena kerja keras adalah upaya semaksimal mungkin yang diberikan dalam menjalankan bisnis tersebut. Poin yang ketiga yaitu komitmen. Komitmen adalah kesediaan untuk berinvestasi waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Poin yang selanjutnya itu kerjasama. Mengapa kerjasama itu penting? Karena kerjasama atau kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan sinergi dan kekuatan bersama dalam bisnis. Dalam dunia kewirausahaan, kerjasama dengan mitra, tim, pelanggan, dan pihak lainnya dapat membantu memperluas jaringan, mendapat ide-ide baru, dan memperoleh dukungan yang diperlukan. Nah, dengan demikian, disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama yang baik, seorang wirausahawan dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam mengembangkan bisnisnya. Baiklah, selanjutnya adalah sumber ide dan peluang bisnis. Dalam menciptakan ide bisnis, terdapat beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, proses kreativitas dalam menciptakan ide bisnis. Yang kedua, sumber inspirasi untuk ide bisnis agroindustri dan lingkungan. Yang ketiga, studi kasus adalah ide baru yang sukses dalam industri agroindustri dan lingkungan. Nah, identifikasi peluang bisnis yaitu yang pertama, konsep peluang bisnis dalam konteks agroindustri dan lingkungan. Yang kedua, teknik identifikasi peluang bisnis potensial. Yang ketiga, analisis pasar dan tren industri terkini. Nah, di dalam sumber ide dan peluang bisnis ini terdapat yang namanya analisis SWOT, yang dimana SWOT itu kependekan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Apa sih contoh analisis SWOT? Nah, contohnya yaitu seperti analisis SWOT bisnis frozen food. Frozen food adalah bisnis makanan beku yang siap santap dan bisa dijalankan di segala kondisi dan situasi. Nah, namun bisnis frozen food juga sudah mulai banyak dijalankan saat ini. Strength atau kekuatan dari frozen food ini adalah yang pertama, makanan bisa bertahan lama jika disimpan dengan baik di kulkas. Yang kedua, memudahkan konsumen dalam mengolah karena cukup digoreng saja. Yang ketiga, menawarkan banyak jenis makanan seperti kentang, nugget, dimsum, cireng, dan lain-lain. Nah,
kelemahannya adalah yang pertama, mudah rusak dan tidak tahan lama jika tidak disimpan dengan baik. Yang kedua, produk beresiko rusak saat pengiriman atau pembelian jarak jauh. Nah, selanjutnya yaitu peluang. Apa sih peluangnya dari bisnis frozen food ini? Nah, yang pertama itu banyak dicari, terutama oleh konsumen yang tidak bisa memasak. Yang kedua, pengolahan yang praktis dapat membantu konsumen yang ingin menghemat waktu. Yang terakhir itu ada ancaman. Ancamannya itu seperti banyak kompetitor yang menawarkan berbagai macam frozen food. Terus juga produk tiruan dengan kualitas di bawahnya mematok harga yang lebih murah. Berikutnya adalah poin yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau bisa disebut juga dengan HKI. Saling terkait dalam dunia bisnis dan penelitian. Yang pertama yaitu kreativitas. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan berbeda. Kreativitas seringkali menjadi dorongan awal bagi inovasi dan invensi karena melibatkan pemikiran out of the box dan pemecahan masalah yang unik. Nah, yang kedua, invensi. Invensi itu merupakan proses menciptakan atau menemukan suatu yang baru seperti produk, proses atau teknologi yang belum ada sebelumnya. Invensi seringkali melibatkan pengembangan ide menjadi bentuk nyata yang dapat diimplementasikan. Terus yang ketiga, inovasi. Inovasi merupakan penerapan ide atau invensi yang baru untuk menciptakan nilai tambah atau perubahan yang signifikan dalam produk, layanan, atau proses bisnis seperti itu. Inovasi dapat melibatkan pengembangan produk baru, peningkatan proses produksi, atau pengembangan model bisnis yang baru. Nah, yang terakhir yaitu hak kekayaan intelektual atau bisa juga disebut dengan HKI. HKI adalah hak-hak hukum yang melindungi hasil karya intelektual seperti invensi, karya seni, desain, merek dagang, atau rahasia dagang. HKI memberikan pelindungan hukum kepada pemilik agar dapat mengontrol penggunaan dan mendapatkan keuntungan dari hasil karya atau invensi mereka. Nah, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan HKI sangat penting dalam mengembangkan dan melindungi hasil karya intelektual. Mendorong kreativitas, menghasilkan invensi, dan menerapkan inovasi yang dilindungi oleh HKI dapat membantu mendorongkan pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, dan memberikan keunggulan kompetitif. Baiklah, masuk poin yang terakhir yaitu poin ke-7 adalah rencana bisnis dan model bisnis. Terdapat 5 rencana bisnis. Yang pertama itu adalah tujuan bisnis, yang kedua strategi, yang ketiga rencana pemasaran, yang keempat analisis keuangan, dan yang kelima langkah-langkah pelaksanaannya. Nah, dalam rencana bisnis ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah rencana operasional. Rencana operasional itu rincian tentang bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk rantai pasokan, manufaktur, dan pengiriman. Yang kedua, rencana manajemen, yaitu struktur organisasi, peran dan tanggung jawab karyawan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga, analisis keuangan. Terdapat proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan aliran kas. Yang terakhir atau yang keempat, risiko dan pengendalian. Identifikasi risiko yang mungkin dihadapi bisnis dan strategi untuk mengelolanya. Selanjutnya yaitu model bisnis. Definisi model bisnis itu adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam konteks pasar yang dituju.
Baik, sekian uraian dari saya mengenai kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.